Akhirnya saya dapat untung juga dari penjualan mobil Bu Hasna atau mobil si Rara. Ini untungnya. Tapi saya belum puas baru dapat duit segini dari Bu Hasna. Saya bakal tipu Bu Hasna seolah-olah tahu bahwa saya tahu keberadaan si Rara. Dan Bu Hasna kan belum tahu bahwa si Rara sudah mati. Saya pura-pura tahu, terus saya minta duit sama dia. Saya peras dia. Bu Hasna kan orangnya agak on. Apa sih ini? Hei, Rara! Jangan ganggu saya lagi. Rara, mana? Hei, saya bakar kamu. Rara, mana? Ya. Waduh. Duit kebakar. Aduh. Gara-gara si Rara ini. Mana persediaan duit udah menipis. Pakai beli obat segala macam buat muka nih. Panas banget nih. Kena api. Tenggorokan radang lagi. Gara-gara neriakin arwah si Rara mau. Aduh, awas gua bales loh. Ada mangsa baru nih. Mbak. Loh, ini suaminya Mbak Rara kan? Waduh, jadi dia ngendalin saya. Sikat aja deh. Kalaupun nih cewek nggak punya duit, ya seenggaknya bisa saya jual nantinya. Oh, iya. Saya itu suaminya Rara, tapi Rara sejak nikah waktu itu, dia tuh langsung sakit keras. Ini aja saya beliin obat buat dia. Mana mungkin Rara sakit? Dia kan udah jadi arwah. Suaminya Rara ini udah jelas bohong. Mbak ini kan suster ya. Ikut saya yuk buat ngobatin Rara yuk. Yuk, ayo. Pak, kalau Rara sakit, dikirim aja alamatnya di mana. Nanti saya langsung datang bawa ambulans. Yo, jangan dong. Nanti keburu ada apa-apa. Kamu kan suster. Yuk bantuin yuk. Maaf ya Pak, saya nggak bisa ikut. Permisi. Ayo, yuk. Ayo bantuin. Ayo bantuin sekarang yuk. Yuk bantuin yuk. Tolong! Ini pasti arwah si Rara lagi nih. Saya balas lu Rara. Awas lu. Apa di sekitar villa ini ada sungai atau danau? Jangan-jangan itu tempat pembunuhannya Rara. Ini bau, kayak bau bunga melati. Tolong temukan jasadku. Jasad kamu ada di mana, Rara? Siapa yang udah ngebunuh dan ngebuang jasad kamu? Apa suami kamu?
Gue yakin nih, kematian tuh orang ada hubungannya sama masalah air. Saya sempat cari tahu, Bang. Ada sungai di dekat alamat villa ini. Bay, cek, Bay. Ayo. Kayaknya dia korban penipuan. Apa jangan-jangan dia korban penipuan Handoko juga, Bay? Bisa jadi tuh. Tapi kayaknya gue gak asing, gue pernah lihat dia. Lihat tuh coba. Serius? Iya kan? Iya, nggak asing. Tapi di mana ya? Mana gue tahu. Ya udahlah, Tanya kan? tanya. Mbak kenapa nangis ya, Mbak? Gimana kalau kita ke kantor polisi aja? Mbak mau ya? Oke, mau, Mbak. Mantap. Ayo. Gue dulu. Ayo. Gue duluan. Enggak lah, gua duluan. Gue aja yang bukain pintu. Udah biarin gue aja. Lu nyupir, Bayu. Udah, gua aja. Hah? Mana, Bay. Jo? Kok udah di dalam? Gak paham lagi gua, Bay. Nyetir. Ayo kita Udah bawa. nyetir sana. Ayo. Nyetir. Iya. Mbak, Mbak nggak mau minum dulu? Udah pucat gitu loh, Mbak. Kalau mau, nanti diambilin sama teman saya. Iya Mbak, Mbaknya juga pasti lapar kan? Apa sekalian mau saya beliin makanan? Apaan sih lu? Tolong saya. Tolong temukan jasad saya. Jasad? Jo, kok dia minta temuin jasadnya? Kayak arwah aja. Aneh Jo. Gue juga bingung, Bay. Oke, Bayu. Enak. Enak. Lu ngobrol sama siapa kok serius banget? Loh, ini Komandan. Ini ada yang laporan kasus penipuan Handoko, Komandan. Apa? Siapa? Loh, ini loh, Komandan. Ini apa? Udah mulai aneh kalian berdua nih. Orang nggak ada orang sama sekali di sini. Ke apotek, beli paracetamol. Serius, Dan? Jo. Baik. Ngeselin banget sih. Gak mungkin hal ini terjadi kalau kayak gini, rugi. Tante, kenapa sih? Kok sedih, bete gitu? Harusnya kan kita senang-senang Tante, karena kita kan mau shopping, karena Tante baru aja nerima pembayaran DP buat acara wedding itu. Si Bel, boro-boro ceknya bisa dicairin. Tahu nggak Bel? Tante ini ke bank. Kalau ceknya itu palsu. Ngeselin banget kan Tante tuh malu tahu nggak? Tante, yaudah, sabar ya Tan ya. Mau nyebelin banget sih kalau gini ceritanya mah. Tante nipu. Kenapa jadi beraksi
tiba-tiba? Aduh Bel, nggak tahu nih. Kenapa ya Bel? Ini di anginnya kenceng banget. Aku akan bayar. Tapi ini uang ini kan dibayar Rita. Tante ini dan. Iya. Tante. Iya Bel, uangnya Bel. Banyak banget. Tante. Ih, Bel, banyak Bel. Bel, ada hantunya. Bel, hantu. Ada hantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan saya Sabto Karsono dari Majenang. Pak Sabto. Ini loh Bu, saya tempo hari pas datang dari Majenang itu menemukan selebaran ini. Ini saya pernah ketemu sama anak ini. Dan saya juga jamin bisa datangkan anak ini kemari. Ini anak ibu kan, Bu? Tolong katakan kepada saya, Pak. Di mana Bapak ketemu anak saya? Saya sedang mencari anak saya, Pak. Lah iya. Saya jamin anak ini bisa saya temukan dan saya bawa kemari. Cuman masalahnya di Jakarta ini kan semuanya nggak gratis, Bu. Saya butuh ongkos. Saya akan membayar berapapun ongkosnya, Pak. Saya butuh 2 juta, Bu. Tunggu sebentar. Bener, tambahin dikit, Bu. Gampang ternyata cari duit di Jakarta. Bosna! Mana pembayaran acara wedding kemarin? Dasar penipu kamu ya? Bel, ambil uangnya. Ini. Ini? Apa-apaan ini? Anggap aja ini uang bayar cicilan uang gedung kemarin. Karena kamu tahu nggak, menantu kamu itu ngasih ke saya itu cek kosong, cek palsu. Tahu nggak, bikin malu aja. Dengar ya, gara-gara kamu tuh udah bikin Tante Sari rugi besar, tau nggak? Mau saya bawa ke kantor polisi? Jangan, Bu. Tolong, Bu. Idiot! Gagal. Gara-gara orang itu akhirnya gagal gua nipu si Hasna. Ini gini-ginian gak ada gunanya. Gini-ginian gak ada gunanya. Apa ini? Ya apa ini? Hei. Lepas! Hei! Ini gara-gara arwah si Rara ini. Mana uang sewa kontrakan? Udah berapa bulan ini Bapak nunggak? Oh, ini pasti saya bayar. Nanti saya bayar ya. Ini barusan bisnis gagal lagi, ya. Alasan. Tunggu. Kenapa? Kamu DPO yang lagi dikejar polisi? Ayo ikut saya. Ikut. Diam kamu. Bahaya ini, semua orang udah tahu saya ini. Kamu. Satria, Sekar? lagi sibuk ya? Ya emang gini sih hari-hari. Kenapa? Saya pengen ngajakin piknik deh. Soalnya ya Mas, saya lihat ada pemandangan bagus banget dekat sungai di sana. Piknik?
Gimana ya? Sebenarnya nggak masalah kalau waktunya tepat. Tapi sekarang kamu harus tahu, aku harus melakukan penyelidikan tentang kasus penipuan. Dan ini nggak main-main. Dia punya korban udah banyak banget, termasuk mamaku sendiri. Maaf ya Mas, aku cuma pengen nunjukin jasad Rara aja ke kamu, biar kamu juga bisa cepat selesaiin kasus ini. Aku juga pengen tahu, apa kamu masih ingat sama aku kalau berada di dekat sungai? Atau sebaliknya, kamu udah lupa tentang Laras, makanya kamu gak mau nyelidikin kasus aku. Makanya Mas Satria, saya ajakin kamu piknik supaya kamu bisa refresh otak kamu dan bisa segera nyelesain kasus. Ayo, bentar aja. Oke, tapi janji cuma sebentar ya? Iya, ayo. Janji? Janji. Iya udah. Siapa juga yang mau lama-lama. Pinternya kamu. Kok kamu bisa tahu sih ada sungai yang jauh dari jalanan kayak gini? Dan feelingku bilang ini jarang ada pengunjungnya sih. Saya tuh sering lihat reviewnya orang-orang gitu loh Mas di sosmed tentang sungai ini. Udah deh, makanya saya jadi tahu. Mas Satria, waktu itu pas kamu pacaran sama Laras, ngedate-nya suka ke sungai atau ke danau gitu nggak? Ngapain kamu tiba-tiba bahas Laras? Apa tujuan kamu tiba-tiba nanyain Laras? Atau kamu sengaja ya bawa aku ke sini untuk kamu nanya-nanya tentang Laras? Asal kamu tahu ya, kenangan aku sama Laras itu terlalu berharga untuk jadi cerita ataupun jadi omong kosong. Laras itu segitu berharganya buat aku. Siapapun gak akan pernah bisa mengerti sedalam apa perasaan aku ke Laras, termasuk kamu. Kamu gak akan bisa ngerti itu. Aku tahu kok, sampai detik ini aku belum berhasil nemuin Laras. Tapi selamanya aku bakal tetap sayang, bakal tetap cinta, dan aku gak akan bisa lupain Laras. Jadi tolong gak usah bahas-bahas Laras. Dia terlalu penting buat aku dan hidupku.